Oke, halo, selamat pagi atau selamat sore. Perkenalkan, nama saya Noval Kristanto dengan kode NPM 2241021 dengan kode kelas 6 MNMH, mata kuliah Statistik Manajemen. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi bagaimana cara saya mengolah data selama saya melakukan artikel penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Faktor-Faktor Pemasaran Terhadap Repurchase Intention Produk Halal Impor di Kota Batam. Untuk modal penelitian saya ada ini, bisa teman-teman lihat, ada 6 variabel independen dan 1 variabel dependen, oke. Nah, untuk sebelum kita melakukan langkah pengujian data, yang pertama kita harus mempersiapkan data kita ya, data dari Excel, oke. Nah, seperti ini datanya, bisa teman-teman lihat, total indikator saya ada 35. Nah, untuk data ini kita harus olah dulu menjadi data yang seperti ini, oke. Nah, jadi BI brand image 1 diganti menjadi BI 1, BI 2, BI 3, dan seterusnya, oke. Nah, pertama-tama setelah data dipersiapkan, kita akan kembali ke aplikasi SPSS, oke, untuk melakukan uji common method bias. Di sini kita impor datanya berupa CSV ya. Oke, berikut ini datanya sudah terupload, bisa dilihat. Ini total ada sampai repurchase intention 5. Oke, pertama kita akan melakukan ujinya, pertama kita ke analyze, baru kita ke dimension prediction, baru kita ke click factor, kita pilih semua indikator variabelnya, kita pindah, kita ke extraction, baru kita ke fixed number of factor, ketik 1, continue, oke, baru kita tekan oke. Nah, di sini kenapa 1 sesuai modul, kita ubah ke fixed number factor di angka 1, baru kita tekan oke. Untuk hasilnya bisa kita lihat di bawah, bahwa untuk data yang telah saya kumpulkan itu, 22% untuk variance-nya, jadi bisa kita copy, kita buat ke Excel ini, kita copy, bisa dilihat bahwa hasil menunjukkan bahwa, 22% sehingga itu artinya di bawah 50% sehingga terbebas dari common method bias, oke. Untuk common method bias-nya sudah diuji, baru selesai, kita kembali, baru kita akan mengaji di aplikasi PLS. Oke, kita kembali ke aplikasi PLS. Di sini kita akan buat project baru, presentasi data. Oke. Nah, di sini ada data baru, kita double klik untuk import data. Datanya itu, oke, kita import data, klik OK. Berikut datanya sudah keluar. Nah, di sini kita akan bikin model. Nah, untuk modelnya, kita bikin model dulu. Oke, saat ini kita akan menggambar modelnya dulu. Oke, di sini kita ubah dulu namanya, rename BI1 menjadi, variabel laten 1 menjadi brand image. Oke, baru PQ variabel laten 2 menjadi product quality. Oke, baru untuk variabel laten 3 kita ubah ke halal certification. Oke, baru laten 4 kita ubah ke specific value. Untuk IWOM laten 5 kita ubah ke IWOM. Untuk variabel laten 6 kita ubah ke namanya menjadi trash. Untuk variabel laten 7 kita ubah ke repurchase intention. Oke. Di sini sudah kelihatan ya gambar modelnya. Di sini kita gambar arah panah model, kemana arahnya. Nah, sekarang sudah biru nih. Oke, baru kita atur modelnya agar gampang untuk kita lihat nantinya. Oke, berikut modelnya. Jadi pertama-tama kita akan tes. Oke, kita akan lakukan tes pada PLS algorithm. Di sini oke 300, langsung start calculation aja. Oke, untuk
kita nengok coefficient, indirect effect, nih outer loading-nya. Nah, kalau di sini untuk outer loading-nya pada data saya banyak ya, yang apa di bawah 6 sehingga merah kayak gitu. Itu baru untuk VIF-nya ini baru kalau validitas outer loading-nya. Nah, bisa kita lihat untuk outer loading-nya ini di sini banyak yang merah ya. Jadi kalau kita lihat AVE-nya, nah AVE-nya pada merah semua ya, tidak lewat dari 5 gitu ya. Jadi di sini saya ada beberapa variabel yang akan saya hapus pada model gitu. Jadi di sini, oke sebentar. Oke, pause dulu ya sebentar. Nah ini, oke kita lanjut ke outer modelnya. Di sini kalau dari saya sudah mendata kalau di sini yang saya hapus itu ada variabel PI2, oke. PI2 baru IWOM 3, IWOM 3, IWOM 3 baru HC235, 235, oke. PQ2 dan 4, 2 dan 4, baru PV1 2, 1 2, terus T245, 245, baru RI 2 dan 5, 2 dan 5. Oke. Di sini kita akan hapus. Oke, kalau gambar modelnya seperti ini, kita double cek lagi 1345, 135, 14, 345, 12, 45, 13, 134. Oke. Pertanyaannya kenapa ini dihapus ya kan? Oke. Bentar. Oke. Tadi pada tes outer loading diketahui kalau tes pertama itu banyak yang merah nih, bisa dilihat. Ini tes pada pertama bahwa saya banyak yang merah sehingga average-nya itu pada di bawah 5 sehingga akan susah untuk kita lanjut kepada tahap berikutnya. Nah, di sini saya sudah melakukan tes beberapa kali, saya hapus indikatornya, saya coba, baru saya hapus IWOM 3 dan IWOM 2. Di sini masih ada yang merah, saya hapus lagi. 1 dan 5 masih ada yang merah, saya hapus lagi. Dan terakhir saya hapus ada sekitar 2 variabel yang tersisa 2 indikator, dan ini juga sudah dibahas dengan dosen pembimbing. Nah, setelah kalau pada tes lalunya saya berhasil ya untuk average-nya. Jadi di sini kita akan coba tes ulang lagi, calculate PLS, start calculate. Oke, kita nengok outer loading-nya. Memang di sini outer loading-nya masih terdapat beberapa yang masih merah, tapi karena di 6 masih bisa kita pertimbangkan, udah lumayan. Baru kalau kita ke average-nya pada oke semua. Jadi di sini bisa terlihat bahwa ini untuk average-nya. Oke, di sini ditulis average harus lebih dari 5. Sehingga kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, oke. Untuk loading faktor memang harus lebih dari 6. Nah, dan setelah uji tadi outer loading faktornya di sini rata-rata ya sudah mencapai angka 6 ya, oke. Baru selanjutnya kita akan tes reliabilitas ya. Oke, validitas cross loading-nya. Oke. Average, baru diskriminan, cross loading. Untuk cross loading kita bisa lihat di cross loading. Ini untuk cross loading-nya ini ya. Oke. Di sini disebut untuk reliabilitas converge alpha. Kita cari converge alpha. Nah, di sini ada Warner Laker, HTMT-nya juga bisa dilihat. Oke. Nah, untuk cross loading-nya di sini sudah saya copy, bisa kita lihat nih. Baru next kita ke validitas Warner Laker. Warner Laker itu ada di discriminant validity, ini kita copy. Oke, kita copy, kita paste ke Excel ini. Nah, begini hasilnya. Oke. Nah, dan di sini disebut bahwa untuk Warner Laker
Oke, akar kuadrat AV-nya harus lebih besar dari korelasi antara konsor paten sehingga memenuhi validitas diskriminan. Di sini dapat kita lihat, oke, tinggi, di sini 777, oke. Baru next step itu kita uji validitas HTMT-nya, HTMT yang ada di sini. Ini bisa kita copy di sini, kita paste ke Excel-nya sini. Oke, untuk HTMT bisa kita lihat, ini HTMT ya memang sih harus kurang dari 0,9 ya, sehingga memenuhi syarat. Namun di sini terdapat beberapa indikator variabel yang masih di atas 0,9. Oke, dari itu maka kita lanjut ke selanjutnya yaitu ke reliabilitas. Oke, kita lanjut ke tahap uji reliabilitas. Letter sudah, HTMT sudah, reliabilitas. Nah, untuk reliabilitas itu kita ambil dari pengukuran model atau menguji realitas dengan memberikan sistem cara yaitu converse alpha dan converse reliability. Oke. Ini bisa kita lihat reliabilitasnya, kita copy ke sini. Nah, sudah bentuknya. Nah, kalau di sini Corbus alpha menunjukkan nilai, seharusnya menunjukkan nilai di atas 0,6, baru dapat dikatakan semuanya memenuhi validitas. Namun pada penelitian saya terdapat beberapa di bagian Corbus alpha-nya yang masih kuning. Oke, di bawah 0,6. Next, kita ke oke, bootstrapping. Kita ke uji direct effect coefficient. Kita lihat, kita kembali ke model, kita calculate bootstrapping. Sebentar, di sini ya bootstrapping. Di sini kita subsampelnya kita ganti ke 1000. Kenapa 1000? Jawabannya karena di model mengatakan 1000. Oke, baru kita di sini settingnya mengikuti model yaitu complete 0,5, baru start calculation. Oke, kita tunggu. Oke, yang pertama pad coefficient. Kita bisa lihat pad coefficient kita di sini. Di sini p-value saya kalau kita copy ke format Excel, ini gambar modelnya. Pad coefficient, ini untuk pad coefficient-nya memang saya terdapat dua variabel yang merah, yaitu variabel dari image dengan variabel product quality ke trust-nya ya, perceived value ke trust. Nah, dua variabel ini saya merah. Oke, baru kita ke indirect effect-nya. Oke, kita ke indirect effect. Nah, untuk indirect effect-nya sama kayak tadi dengan pad coefficient, variabel brand image dan variabel perceived value ke repurchase intention-nya merah ya kalau di sini. Kalau dari modul untuk ketentuannya itu direct effect itu di statistiknya harus lebih di atas 1,96 dan p value-nya di bawah 0,5 baru dapat dikatakan berpengaruh signifikan. Oke. Nah, kalau di sini untuk indirect effect-nya kita di sini bisa kita lihat untuk indirect effect-nya kita copy ke Excel. Ini direct-nya tadi. Ini dua variabel ini tidak signifikan karena kurang dari 0,96. Oke. Di statistiknya kurang. Baru kita next untuk indirect-nya ini kita copy ke Excel. Dapat dilihat bahwa untuk indirect-nya di sini saya terdapat pada variabel brand image dan oke. Untuk indirect effect spesifik indirect effect. Nah, ini betul berarti untuk spesifik indirect effect ini R-square-nya. Untuk R-square-nya di sini dapat dilihat untuk sampel min-nya. Nah, sampel min-nya di sini 0,128 atau nah, untuk 0,128 berdasarkan head per all, di sini kalau dia masuk ke kategori yang lemah untuk repurchase intention ini. Karena dia nilainya di bawah, sedangkan untuk trust ini dia 0,36 berarti 36%, 36,5% yang berarti kalau untuk berdasarkan head per all dia masuk ke kategori yang
moderat gitu. Nah, karena yang tadi di bawah 0,25, jadi dia dapat dibilang kategori yang lemah ya. Baru untuk next step kita ke uji SRMR. Nah, untuk SRMR kita nengoknya dari sampel min ya. Nah, SRMR mengatakan bahwa berdasarkan rules of thumbs nilai SRMR di bawah 0,1 menunjukkan bahwa model dihasilkan fit atau sesuai dengan data. Nah, pada di sini memang terlihat 0,1 berarti dapat dikatakan model itu fit. Baru untuk GOV indeksnya bagaimana? Nah, untuk GOV indeksnya kita bisa dari perkalian untuk average exact varian dan AVE kita ke sini square SRMR GOV index. Nah, untuk GOV indeksnya kita bisa copy ambil AVE kita copy dari kita ambil, baru kita sampel min. Nah, di sini kita akan jumlahkan, baru kita cari rata-rata. Nah, untuk sampel min juga sama, dan di sini hasil dari rata-rata AVE dikali rata-rata R square, yaitu ini 0,54 dikali rata-rata dari R square, yaitu 0,134. Nah, dari akar perkalian di atas yaitu, nah dari ini yaitu 0,365. Oke, jadi di sini 0,365 berarti, nah, nilai GOV di atas 0,36. Jadi GOV ini dapat dikategorikan sebagai kuat gitu. Baru untuk oke, GOV sudah. Oke. Jadi untuk menjelaskan model penelitian, langkah-langkah uji data, persiapan Excel dilanjutkan dengan sistem. Oke. Oke, jadi sudah indikatornya sudah semua. Jadi berikut akhir dari presentasi saya mengenai penjelasan dari setiap output hasil uji data pada mata kuliah statistika penelitian, dan saya Novel Kristanto pamit undur diri dan terima kasih. Bye.